Kembali lagi pemirsa, tentunya dalam dialog bincang hari ini masih bersama Bu Sarah nih. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana melestarikan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Kalau sebelumnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang Hari Batik ya Bu. Bagaimana nih memaknai Hari Batik. Nah selanjutnya nih Bu, karena Ibu juga berangkat dari pengrajin batik. Ya, Salah satu PT-nya juga PT Canting Pradana. Ya. Nah, boleh dong Bu diceritakan nih ya, apa sih yang menjadi inspirasi Ibu nih? Kok bisa gitu kan? Akhirnya memutuskan bergerak di dunia batik dan akhirnya juga membuat satu wadah ya. Ini kan yang menampung aspirasi-aspirasi ide-ide batik. Ini apa sih Bu? Jadi sebenarnya begini. Tidak terbesit sebenarnya untuk jadi pengrajin batik gitu kan, karena kan batik itu identiknya orang Jawa ya. Jadi orang Lebak ataupun orang Banten mana ada sih sebagai pengrajin batik. Inspirasi saya itu yaitu dari pertama mengajarkan ke siswa untuk membuat batik di sapu tangan, selai sapu tangan sebenarnya. Selai sapu tangan. Iya betul. Dan kebetulan pemerintah Lebak itu bahwa pengen punya pada tahun 2015 pengen punya ikon batik. Nah alhamdulillah saya diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan 10 hari. Oke. 10 hari harus bisa produksi karena launchingnya itu Desember. Pas HUT Lebak ya. HUT Lebak. Gitu. Jadi banyak sekali tantangan, kegagalan, tapi ya kita namanya juga otodidak ya. Kita istilahnya berusaha mencoba untuk bagaimana sih untuk menjadi sebuah pengrajin batik yang sebenarnya gitu kan, kayak seperti di Jawa gitu kan. Dan alhamdulillah dengan proses dari pokoknya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Dan yang membuat inspirasi saya itu yaitu saya bisa berdayakan masyarakat di situ. Nah itu yang paling penting ya Iya, Bu ya. betul. Jadi masyarakat di situ sekarang alhamdulillah mereka tidak hanya diam. Jadi akhirnya mereka itu bisa menjadikan istilahnya sebuah mata pencaharian seperti itu. Bisa membantu untuk mereka istilahnya ngebantu suaminya lah. Ya, gitu jadi kan. berdaya ya Bu ya. Yang memberdayakan masyarakat itu yang paling membuat saya itu semangat buat motivasi gitu kan. Jadi bisa memberdayakan masyarakat karena kan kita ngasih tidak bisa ya, tapi dengan memberdayakan dengan sebuah pekerjaan ataupun dengan sebuah karya kan itu membuat mungkin bagi masyarakat itu sangat berharga sekali seperti itu. Jadi memang awalnya ya dari mengajarkan anak didik ya Bu ya, membatik dalam selai sapu tangan. Iya betul, sapu tangan. Sampai sekarang menjadi salah satu kain, bahkan sampai ribuan. Sampai ribuan pemirsa. Wah itu merupakan salah satu hal hebat yang pasti ini juga bisa gitu kan kita ikuti asal ada kesungguhan. Nah tapi kalau misal ngomong-ngomong tentang Canting Pradananya sendiri nih Bu, ini berdiri sejak kapan? Canting Pradana itu berdiri 14 Februari 2016. 2016. Satu tahun setelah Ibu diberangkatkan. Ya betul langsung gitu. Jadi 14 Februari itu kebetulan kan pas harinya dengan istilahnya hari kasih sayang ya. Jadinya biar mudah diingat seperti itu. Jadi pas 14 Februari itu saya buka batik walaupun memang sebenarnya sudah buka cuman di launchingkan sama Pemda setempat itu 14 Februari. Wow, buka produksi. Jadi memang bersinergi bersama dengan pemerintah juga. Sangat luar biasa pemerintah. Tapi ini jadi banyak banget dukungan-dukungan ini loh, betul. menariknya gitu ya Bu ya. Dan sampai saat ini nih Bu, Canting Pradana sudah punya berapa karyawan kira-kira nih Bu? Karyawan itu sudah 35 orang. Wow, cukup banyak Bu. Ibu-ibu. Wah, ibu-ibu. Jadi masyarakat di situ makanya kenapa disebut kampung batik gitu kan. Oke, ada kampung batik. Ya. Di mana tuh Bu letaknya? Ya itu di tempat saya. Oke, itu di tempat Lebak. Produksi, iya. Daerah mana tuh Bu? Di Bojong Leles. Di Bojong Leles. Iya. Itu boleh kan kalau misalnya nanti misal ada yang mampir gitu ya Bu ya? Boleh. Nah tuh pemirsa boleh mampir. Iya. Nah tapi kalau misal di Canting Pradana sendiri nih Bu ya, motif-motif yang memang biasanya dibuat itu tuh motif-motif yang sudah ada atau bahkan itu mencetuskan motif-motif baru? Karena gini ya,
batik itu kan sebuah karya seni ya. Jadi kita kalau memang istilahnya kita harus berinovasi gitu kan. Jangan sampai misalnya dari Pemda misalnya punya batik 12 motif ya. Saya mencoba untuk mengkreasikan lagi, mencoba untuk mendesain lagi, dan alhamdulillah saya juga punya motif sendiri gitu, dan alhamdulillah juga sudah dihak patenkan juga. Alhamdulillah. Oke. Nah, tentu Bu, kalau misal ngomongin batik, kemudian juga motif batik, ini yang hari ini Ibu pakai juga, apakah ini berasal dari Canting Pradana? Iya, betul. Jadi yang kebetulan yang saya pakai ini yaitu motif leit yang sudah dimodifikasi, dan ini dengan motif bula sakojor gitu kan. Bula sakojor. Nah, dan ini yang mungkin yang bawahnya tidak akan kelihatan, ini yaitu motif ikan layur. Ikan layur untuk dan bawahan anroknya itu ya Bu ya. Ikan layur kan layur itu kan adanya di selatan. Jadi saya mencoba untuk mendesain jadi sebuah karya, jadi sebuah motif gitu kan. Jadi saya bikin motif layur dan golok. Oke, tapi ada filosofi lain nggak? Ada, alhamdulillah sudah. Kalau layur kan istilahnya itu kan ikan ya. Jadi masyarakat untuk kesejahteraan juga kan, kemakmuran juga kan. Terus kalau leit juga kan untuk kemakmuran. Leit kan tempat untuk menyimpan padi ya. Jadi insya Allah tidak akan kelaparan, mereka akan berkah karena menyimpan padi di tempat lumbung itu kan, di leit. Jadi walaupun misalnya musim apa juga karena sudah punya stok. Nah itu jadi filosofinya itu kemakmuran gitu kan. Wow, jadi menarik nih. Tadi yang hari ini Ibu pakai ini juga merupakan salah satu motif batik dari Lebak ya Bu. Dan ini juga diinisiasi oleh Canting Pradana. Ada modifikasi beberapa, tapi tadi juga ini kita bisa melihat bahwa batik tuh sebenarnya gitu kan, ini mendobrak pikiran kita sih Bu. Tadi yang sempat Ibu bilang bahwa kadang tuh orang-orang berpikir batik tuh dari Jawa. Nah, padahal semua wilayah tuh pasti punya batik, dan itu tuh inisiasi. Kayak yang hari ini aku pakai juga ini dari Pandeglang. Betul, itu batik Pandeglang itu Tanjung Lesung ya. Ini yang dari Cikadu seperti itu. Wow ya. Nah kemudian Bu, ngomong-ngomong tentang membuat lah ya gitu kan, salah satu usaha batik ya. Dan ini juga batiknya mengangkat motif-motif daerah, kearifan lokal. Tantangannya apa Bu? Kalau tantangan sih untuk motif, kita bikin motif ya, pasti semua banyak tantangan ya. Tapi kalau untuk motif, karena kita mengangkatnya itu kearifan lokal yang ada di sekitar kita ataupun di Kabupaten Lebak, semua sangat banyak sekali dan mudah gitu kan. Kayak gini, di situ di Lebak kan banyak tempat wisata, destinasi wisata. Saya angkat motif, namanya motif Curug Munding, karena di situ ada wisata Curug Munding. Nah gitu kan. Jadi selalu terinspirasi gitu kan, setiap saya jalan misalnya ke destinasi yang lain, ini bagus loh saya bikin untuk motif Curug Munding gitu kan. Nah seperti itu, jadi tidak terlalu banyak tantangan. Kalau misalnya untuk produksi ya banyak, kalau untuk motif sih aman ya, aman. Motif mah ide mainnya gitu kan. Paling mungkin dari eksternal aja sih Bu ya, berkaitan dengan produksi, nah betul. Dan juga tadi mungkin secara promosi kali itu juga. Nah kemudian nih Bu ya, mengangkat batik daerah Lebak. Sebenarnya seberapa penting sih Bu menurut Ibu ya untuk mengenalkan motif batik daerah kepada generasi muda? Sangat penting, sangat penting sekali. Karena apa ya? Karena untuk Banten ya, untuk mengenalkan batik itu butuh sekali proses ya, karena mereka belum taunya kan batik itu hanya ada di Jawa kan. Nah jadi saya itu kalau untuk mempromosikan batik itu, saya itu ajak mereka kaum anak-anak muda, karena seperti kalau di Lebak kan ada duta-duta gitu kan ya. Nah, saya ajak mereka untuk bisa mengedukasikan, untuk bisa mempromosikan, dan juga tidak hanya seperti mengajak anak muda, saya promosikan dengan melalui pameran-pameran seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang dilakukan juga ya, untuk bagaimana menarik generasi muda, karena tadi generasi muda juga punya ide-idenya kadang juga cemerlang dan bisa bantu ya Bu ya dari sisi promosi. Promosi. Jadi penting banget untuk mengenalkan batik daerah kepada generasi muda. Nah baik, makin menarik nih pemirsa perbincangan kita hari ini ngomong-ngomong tentang batik di Hari Batik. Kita akan break sejenak lagi nih Bu, dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.